Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan rahmat, taufik, inayah, ma'unah, sehingga kita dapat bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia, yaitu Rasulullah SAW. Marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita mengharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, meridhai kita, dan memudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ala mana wa salafun as-salihin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan berdiskusi terkait dengan agama dan agama Islam. Hakikat agama, kita akan mendiskusikan terkait dengan pengertian agama, beberapa arti ad-din dalam Al-Quran, macam-macam agama, ciri-ciri agama samawi dan ardi, bukti keagungan ajaran agama samawi, perbandingan di antara agama-agama samawi, fungsi dan tujuan agama, kebutuhan manusia terhadap agama. Sebelum kita lanjut, kita akan brainstorming terkait dengan beberapa pertanyaan. Ada awalnya, ada akhirnya. Ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tidak ada awalnya, ada akhirnya. Tidak ada awalnya atau juga tidak ada akhirnya. Nah, berikut jawaban-jawaban ini adalah, ada awalnya, ada akhirnya, yaitu kehidupan di dunia. Kita hidup, sebelumnya tidak ada, dan sekarang ada, dan nanti pun kehidupan dunia ini juga akan hancur. Semuanya beralih kepada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ada awalnya, tidak ada akhirnya. Awalnya adalah kehancuran dunia, dan akhirnya tidak ada. Adanya akhirat adalah abadal abad, selama-lamanya. Yang ketiga, tidak ada awalnya, ada akhirnya, yaitu ketidakadaan manusia. Ketidakadaan manusia ini tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Yang terakhir, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan kita semua. Selanjutnya adalah definisi kata agama sendiri. Agama merupakan terjemahan dari ad-din dalam bahasa Arab yang berarti menguasai, menundukkan, dan religi dalam bahasa Latin yang dalam satu pendapat dari kata relegere berarti mengumpulkan atau membaca. Kata agama sendiri merupakan berasal dari bahasa Sanskrit yang dalam satu pendapat, sebagaimana Harun Nasution katakan, tersusun dari dua kata, yaitu suku kata A yang berarti tidak dan gam yang berarti tinggi. Dengan demikian, agama secara bahasa berarti sesuatu yang tetap atau tidak di tempat. Oleh karena itu, dari definisi ini wajar jika agama memiliki sifat diwarisi turun-temurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan agama di dalam beberapa ayat. Salah satunya di Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
Hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in min ad-duljah." Artinya sesungguhnya agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itulah luruskan, dekati, dan berilah kabar gembira. Minta tolonglah kalian di waktu pagi, di pagi-pagi sekali, siang hari di kala waktu istirahat, dan di awal malam. Hadis Bukhari Muslim nomor 39 dan juga 2816. Agama menurut cendekia Muslim Yusuf Qaradawi, di dalam tafsirnya beliau menyampaikan, waqad arafa ulama al-Islam ad-din bi annahu wad'a ilahi saikut al-uqul salimah bi ikhtiyarihim ila ma fihi as-salah fil hal wal falah fil mal. Agama itu sendiri adalah terpatri di dalam pemikiran yang tentram, yang membawa kemaslahatan dalam keadaan dan juga kebahagiaan nanti sampai di akhirat. Kepercayaan masyarakat ya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kepercayaan masyarakat primitif ya, turun menjadi dinamisme, animisme, politeisme. Yang sudah kita ketahui bahwa dinamisme itu adalah kepercayaan kepada barang-barang, animisme, politeisme, dan henoteisme. Ini di breakdown menjadi agama ardi, agama yang akhirnya memunculkan adat istiadat, pemahaman ataupun pemikiran daripada manusia itu dijadikan kepercayaan. Namun ada lagi tipe masyarakat maju. Mereka meyakini adanya Tuhan satu, yaitu pemikiran monoteisme menurut teori evolusi ya, yaitu agama samawi atau bisa juga disebut agama wahyu, yang dalam hal ini ada 3 agama meliputi Yahudi, Nasrani, dan Islam. Klasifikasi agama menurut sumber ada 2, yaitu agama samawi atau langit seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang kedua adalah agama ardi, bumi, seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita lihat dari agama dakwah seperti Kristen dan Islam yang didakwahkan, atau juga agama yang tidak didakwakan seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut ras atau geografis ada ras Semit ya, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ada ras Arya, Hindu dan Buddha. Ada ras Mongolia, Konghucu, Tao, dan Shinto. Agama berdasarkan dakwah. Wa minal ma'ruf liddarisina annal adyan naw'ani. Berdasarkan dakwah ini ada 2, yaitu samawiyah atau kitabiyah, ala ma'na anna laha kitaban nuzila minas sama yahmilu hidayatullah lil bashar, yaitu adalah agama samawi atau ada agama kitab yang dalam maknanya adanya kitab yang diturunkan dari langit yang membawa hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada manusia. Seperti halnya Yahudi, kitabnya Taurat kepada Nabi Musa. Seperti halnya Nasrani, kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan juga seperti Islam yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Yang kedua adalah al-adyan wathaniyah aw wada'iyah, yaitu agama adat istiadat atau agama ardi. Tunsabu ilal ardi la ilas sama, dinisbatkan ke dunia, ke bumi, bukan dari langit. Wa ilal bashar la ilallah, adanya agama ini adalah dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Budi di Cina, Budi ya, Buddha, Hindusiyah fil Hindi ya, India, wal Majusiyah fi Faris kediman, seperti Majusi ya, di Persia di zaman dahulu kala. Nah, agama samawi atau agama langit ini juga disebut sebagai agama wahyu,
Ini mempunyai ciri-ciri: satu, mempunyai Tuhan yang jelas, mempunyai pengetahuan terkait dengan keilmuan teologi yang kuat. Kedua, penyampai risalah atau yang bisa disebut dengan nabi atau rasul. Yang ketiga, adanya kumpulan wahyu atau kitab yang diturunkan atau dijelaskan dari nabi yang berasal dari Tuhan mereka. Ini adalah ciri-ciri agama samawi. Berbeda dengan agama samawi, agama ardi atau agama adat istiadat muncul tidak memberikan konsep Tuhan yang jelas. Tidak adanya nabi atau rasul atau pembawa risalah, dan juga tidak adanya kitab suci atau wahyu-wahyu yang diturunkan dari Tuhan mereka. Manusia dan agama, beberapa ahli menyampaikan, ya, seperti Francisco, sejarah agama berumur setua dengan sejarah manusia. Tidak ada suatu masyarakat yang hidup tanpa suatu agama. Menurut Max Muller, ya, sejarah umat manusia adalah sejarah agama. Agama merupakan cara untuk meningkatkan pengetahuan dan cintanya kepada Tuhan. Agama merupakan cahaya, jiwa, dan kehidupan sejarah. Menurut Mircea Eliade, ya, manusia adalah homo religius, manusia yang hidup dalam satu alam yang sakral dan penuh dengan nilai-nilai religius disebabkan kehadiran yang suci. Yang terakhir, H.M. Rashidi, agama adalah sebagai problem of ultimate concern, sebagai jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan di dalam diri manusia. Fungsi agama itu ada beberapa macam, ya. Dalam hal ini saya menyampaikan 4. Yang pertama adalah merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakter, seperti hanya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya Allah dibawa ke muka bumi untuk menyempurnakan karakter manusia, membangun kehidupan sosial yang rukun dan damai. Yang kedua adalah mendidik agar jiwa yang tenang, la'allakum tuflihun, bahwasanya adanya agama untuk membawa manusia ke dalam kehidupan yang tenang dan bahagia. Yang ketiga, membebaskan diri dari belenggu perbudakan, berani menegakkan kebenaran dan memiliki moral yang terpuji. Yang terakhir, agama dapat mengangkat derajat seseorang lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Agama dalam kehidupan, yang pertama adalah dalam jenjang kehidupan kita, mulai dari lahir sampai kita hidup di muka bumi, sampai kita nanti juga meninggal, semua diatur oleh agama. Dalam hal perkawinan, setelah kematian ada alam barzah, ada alam akhirat, ada yaumul hisab, dan ada surga dan neraka. Ada ketenangan di dalam agama, bahwasanya kita beragama, kita tenang karena sudah ada yang mengatur. Kita tenang karena ada yang menguasai. Kita tenang sudah ada yang menjamin hidup kita. Agama juga sebagai inspirasi, dan tak lupa agama juga sebagai panduan hidup. Bagaimana hidup ini menjadi mudah, hidup ini menjadi indah, hidup ini menjadi tenang. Terakhir, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah wa naqsulana la'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.